Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bin Basuki. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi sistem operasi. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan materinya. Yang pertama, apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertujuan melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti program-program pengolah kata, penjelajah web, dan lain-lain. Apa sih fungsi sistem operasi? Fungsi sistem operasi yang pertama yaitu menjalankan operasi dasar. Fungsi utama dari sistem operasi adalah menjalankan operasi dasar pada komputer. Sistem ini dinilai sebagai komponen vital yang mendasari kerja perangkat lunak atau software lainnya. Yang kedua, mengatur kerja hardware dan software. Bisa dikatakan bahwa sistem operasi adalah resource manager dalam perangkat komputer. Yang ketiga, wadah program atau aplikasi. Aplikasi-aplikasi yang ada di komputer memang tersimpan dalam perangkat penyimpanan, akan tetapi sebenarnya aplikasi atau program tersebut berada dalam wadah yang merupakan sistem operasi itu sendiri. Aplikasi tersebut melekat pada sistem operasi dan tidak bisa berfungsi tanpa adanya sistem operasi. Jenis sistem operasi komersial. Sistem operasi komersial didefinisikan sebagai sistem operasi yang dimiliki lisensi untuk dapat dipergunakan atau tidak berbayar. Yang pertama yaitu ORS 2 yang dikembangkan oleh IBM. Yang kedua, Windows dikembangkan oleh Microsoft Corp. Dan yang ketiga, Novell NetWare dikembangkan oleh Novell. Dan sistem operasi yang terakhir, Solaris dikembangkan oleh Sun Microsystem. Jenis sistem operasi yang free atau gratis, yang pertama yaitu Linux dikembangkan oleh pendirinya yaitu Linus Torvalds. Dan yang kedua, Red OS dikembangkan oleh Red Foundation. Dan yang ketiga yaitu Haiku dikembangkan oleh Haiku Inc. Nah, kelebihan dan kekurangan sistem operasi komersial. Yang pertama, sistem operasi ORS 2, kelebihannya mampu menjalankan banyak tugas seperti tugas secara simultan atau multitasking, serta mendukung virtual memory dengan tetap mempertahankan kompatibilitas dengan banyak perangkat lunak MS-DOS yang beredar saat itu, meski tidak semuanya, serta dapat membaca semua cakram atau disk yang diformat dengan menggunakan format DOS. Kelemahannya tidak lagi dipasarkan oleh IBM dan dukungan standar IBM untuk OS 2 dihentikan pada 31 Desember 2006. Saat ini Serenity System International menjual OS 2 di bawah nama merek Ecom Station. Sistem operasi yang kedua yaitu Windows. Kelebihannya yang pertama, sistem dan juga interface yang user friendly atau mudah digunakan. Yang kedua, memiliki fitur troubleshooting yang sangat membantu. Jika ada masalah, mudah untuk mencari solusinya. Yang ketiga yaitu support berbagai jenis hardware jaringan komputer. Kelemahannya, sistem operasi yang memiliki harga cukup tinggi, rentan terhadap serangan virus. Yang ketiga, keamanan yang mudah dihack, menggunakan RAM cukup besar. Sistem operasi yang ketiga yaitu sistem operasi Novell NetWare. Kelebihannya itu NetWare hanya penyedia basis data, masih berbasis DOS, sulit digunakan untuk pemula karena jarang digunakan untuk saat ini. Kelemahannya mudah untuk dikembangkan. Yang kedua, komunikasi antar PC jadi lebih cepat. Yang keempat, sistem operasi Sun Solaris. Kelebihannya itu free redistribution, yaitu kita bisa memberi kepada orang lain. Yang kedua, JFS adalah sistem restore yang hampir mirip dengan restore pada Windows. Yang ketiga, sistem file yang stabil untuk database. Kelemahan pada sistem operasi ini, harga sistem operasi komersial lumayan mahal, driver hardware yang kurang baik. Yang ketiga, sistem operasi Sun Solaris yang gratis tak sebaik sistem operasi yang komersial atau berbayar. Dan kelebihan dan kelemahan sistem operasi yang free. Yang pertama, sistem operasi Linux.
Kelebihannya open source, yaitu mudah dikembangkan, bisa kita kembangkan dengan sendirinya atau customization ringan dan keamanannya yang tinggi. Lalu kelemahannya itu tidak banyak dukungan aplikasi. Yang kedua, layanan support yang berbayar. Yang kedua, sistem operasi RedOS. Kelebihannya mudah digunakan. RedOS serasa seperti menggunakan Windows dan tidak seperti Linux. Dia sangat mirip dengan Windows. Yang ketiga, target pemasaran masih dalam personal computing. Kelemahan RedOS masih dalam tahap alpha. Yang ketiga yaitu sistem operasi Haiku. Kelebihannya arsitektur yang kuat untuk multimedia, fokus utama pada personal komputer, terpadu serta antarmuka yang saling terhubung. Kelemahannya hanya dapat digunakan pada hardware modern atau blue box. Untuk menjalankan dibutuhkan aplikasi virtual seperti QEMU atau VMware. Pengalaman saya menggunakan sistem operasi, di sini saya hanya menggunakan dua untuk saat ini, yaitu sistem operasi Windows yang saya gunakan pada laptop saya sendiri. Pengalaman yang saya rasakan saat menggunakan sistem operasi Windows yaitu Windows mudah digunakan dan mudah dipahami, juga proses upgrade yang mudah dijalankan. Yang kedua, sistem operasi Android yang saya gunakan pada handphone saya. Pengalaman saya saat menggunakan sistem operasi Android adalah pilihan aplikasi yang banyak dan beragam dan mudah untuk berubah tampilan. Contohnya seperti keyboard, bisa kita ubah temanya, widget, kita bisa ubah tata letaknya dan ukuran widgetnya, dan bisa juga menggunakan proses root pada handphone kita. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan tentang sistem operasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.